Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang hukum tajwid, nun sukun dan tanwin. Jadi nun sukun itu yang mana sih nun sukun itu? Jadi nun sukun itu yang ada nun kemudian tanda petik di atasnya sering kita sebut dengan nun mati. Kemudian tanwin itu ada tiga, ada fathatain yang garis dua di atas, kemudian ada kasrotain yang garis dua di bawah, dan domatain yang ke-9 dan 6. Nah, tentunya kalian pasti tahu yang mana sih tanwin dan nun sukun itu. Terus nun sukun dan tanwin yang kita akan bahas hari ini yaitu ada 4. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang izhar. Jadi izhar itu cara membacanya jelas. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah, ada huruf ha, kho, ain, ghain, ha, dan hamzah. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang tadi, maka cara membacanya itu jelas. Contohnya adalah kufuwan ahad, kufuwan ahad. Jadi fathatain bertemu dengan huruf alif. Kemudian min alaq, min alaq, nun sukun bertemu dengan huruf ain. Dan yang terakhir contohnya yanha, 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 nun sukun bertemu dengan ha. Jadi itu ya, jadi ada 6 hurufnya. Ada ha, kho, ain, ghain, ha, dan hamzah. Dan dia dibaca jelas. Kemudian contoh hukum yang kedua yaitu idgham. Jadi idgham itu mendengung. Jadi ada 2, idgham biguna dengan idgham bilaguna. Idgham biguna itu dia memasukkan huruf dengan menggabungkan 2 huruf, dan cara membacanya itu ditasydidkan. Ada 4 hurufnya. Saya sering menyebutnya dengan manawaya, mim, nun, waw, dan ya. Cara membacanya miwaraihim, miwaraihim. Dan contoh yang kedua man ya'mal. Jadi kita tidak baca lagi man ya'mal, tetapi man ya'mal didengungkan. Man ya'mal min waraihim, min waraihim. Nun sukun bertemu dengan waw dan nun sukun bertemu dengan ya yang tadi. Oke, idgham yang kedua yaitu idgham bilaguna. Dia tidak mendengung. Jadi kita memasukkan huruf tanpa mendengung. Contohnya ada 2 hurufnya, ro dan lam. Jadi dia cuma punya 2 huruf, ro dan lam. Mirrabbikum, mirrabbikum. Jadi kita tidak baca lagi min rabbikum, tetapi kita baca mirrabbikum. Illam. Jadi langsung disebut huruf lamnya, tidak lagi inlam, tapi illam, illam. Itu. Kemudian yang ketiga iqlab. Iqlab ini istimewanya karena cuma ada 1 huruf. Jadi iqlab itu mengganti atau menukar, dan hurufnya itu huruf ba. Mim ba'di. Jadi nun sukunnya yang tadi atau tanwinnya yang tadi berubah bunyinya mim. Jadi dia dirapatkan bibir ya. Cara membacanya itu dirapatkan bibir kita. Mim ba'di amadam ba'ida, amadam ba'ida, mim ba'di. Nah, itu. Jadi cuma ada 1 huruf, huruf ba. Gampang diingat karena cuma 1 huruf. Nah, yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa itu cara bacanya samar. Jadi dia menyamarkan. Nah, karena kan tadi izhar itu ada 6 huruf, kemudian idgham ada 6 huruf juga, iqlab ada 1, jadi sisanya itu ikhfa. Kenapa? Ada 15 huruf. Jadi dia 15 huruf.
ikhfanya dan bacanya itu samar. Kemudian nun sukun atau tanwin itu tidak lagi, maksudnya dia tidak dibaca jelas, tetapi dia berada di antara idgham dan izhar. Jadi dia disamarkan. Hurufnya itu ada 15. Contohnya menthaqulat, menthaqulat. Jadi tidak kita baca lagi menthaqulat, sederhananya saja menthaqulat min ju'in, min ju'in, min ju'in. Dakkan, dakka, ada huruf fathatain bertemu dengan huruf kaf. Dakkan, dakka. Menthaqulat, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Min ju'in, jadi nun sukun bertemu dengan huruf ja. Oke, seperti itu. Jadi itu pembelajaran kita hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Jadi ada 4, ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Dan silahkan dipraktekkan di rumahnya kalian masing-masing. Jadi belajar hukum tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tetapi belajar atau membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi mari kita senantiasa memperbaiki cara membaca Al-Quran kita, karena ketika salah penyebutan hurufnya kita atau cara membacanya kita, maka lain lagi maknanya. Jadi masing-masing kita silakan diperbaiki cara membaca Al-Quran.